Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan kalimah. Kemarin pembahasan yang lalu kita membahas tentang kalimah. Kalimah itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya kalimah fi'il, ada yang namanya kalimah isim, dan ada yang namanya kalimah huruf. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian apa itu kalimah. Dan kemarin juga kita sudah membahas apa itu kalimah fi'il. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang apa itu kalimah isim. Kalimah isim itu adalah kata benda atau nama. Kata benda atau nama yang memiliki arti tersendiri dan tidak disertai dengan keterangan waktu. Pengertian yang sederhana untuk para pemula disadari bahwasanya apabila kita menemui suatu kalimah atau suatu lafaz dalam tulisan Arab berbahasa Arab, kalau seandainya kata itu dimasukin kata telah, kata sedang, atau kata akan, itu kok tidak cocok, semuanya tidak cocok, maka lafaz itu pasti dia kalimah isim. Begitu pengertian yang mudahnya. Contoh misalkan kita menemui lafaz kolamun. Kolamun. Kalau seandainya kolamun ini kita mengetahui artinya pena, maka kita asumsikan apakah pena ini bisa dimasukin kata telah, sedang, atau akan. Kalau seandainya lafaz pena ini dimasukin kata sedang atau akan itu tidak cocok, maka asumsikan kalimat lafaz pena ini atau kolamun ini adalah kalimat isim. Sekarang kita uji telah pena, sedang pena, akan pena. Maka tidak relevan lafaz pena ini bisa cocok dimasukin kata telah, sedang, atau akan. Maka lafaz pena ini pasti dia kalimat isim. Begitu pengertian mudahnya. Ada suatu lafaz dalam tulisan Arab apabila dimasukin kata telah, sedang, atau akan itu tidak cocok, maka lafaz tersebut pasti dia kalimat isim. Contoh kita mengatakan bahwasanya di sini ada tulisan Arab, ada kitabun misalkan. Kitabun artinya buku. Maka kita uji apakah buku ini bisa dimasukin kata telah, sedang, atau akan? Telah buku, sedang buku, akan buku. Loh kok ini tidak cocok? Maka buku ini atau kitabun ini, maka ini adalah kalimat isim. Begitu. Kita uji lagi. Misalkan ada lafaz madrasatun. Madrasatun misalkan. Madrasatun ini artinya sekolah. Maka kita uji lagi. Telah sekolah, sedang sekolah, akan sekolah. Maka lafaz madrasatun di sini yang artinya sekolah itu dimasukin kata telah, sedang, atau akan tidak cocok, maka madrasatun di situ diasumsikan pasti dia kalimat isim. Begitu. Setiap ada lafaz tulisan Arab apabila kita mengetahui artinya, terus kita masukin kata telah, kata sedang, kata akan, itu tidak cocok, maka pastikan itu adalah kalimat isim. Lantas bagaimana seandainya kalau ada suatu lafaz kita tidak tahu artinya? Bagaimana cara kita mengetahui apakah ini kategori kalimat isim, kalimat fi'il, atau kalimat huruf? Maka kalau kita seandainya bertemu dengan tulisan Arab, loh kok kita tidak tahu artinya, maka kita bisa mengetahui melalui tanda-tandanya. Gini. Tandanya. Begitu. Ya. Jadi kita bisa lihat dari tanda-tandanya. Penting disadari bahwasanya tanda-tandanya ini bukan hanya sekedar menentukan bahwasanya kalimat itu adalah kalimat fi'il, kalimat isim. Akan tetapi tanda-tandanya ini memperkuat. Andaikan kita mengetahui tulisan Arab, itu kok kita mau tahu artinya atau kita tidak tahu artinya, maka kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya ini akan memperkuat bahwasanya pasti kalimat ini adalah kalimat isim. Contohnya yang pertama,
yaitu kemasukan al. Ada sebuah kalimat itu dimasukin alif dan lam, maka kalimat itu pasti kalimat isim. Karena tanda al itu tidak memungkinkan. Fi'il mempunyai tanda alif lam itu tidak memungkinkan. Huruf mempunyai alif lam, tanda alif lam itu tidak memungkinkan. Yang mempunyai tanda alif lam ini adalah isim. Contoh ada lafaz alhamdu misalkan. Alhamdu. Maka alhamdu di sini mau kita tahu artinya atau tidak tahu artinya, itu kita asumsikan ini pasti kalimat isim. Begitu. Kok tahu ini kalimat isim? Iya, karena ada alif lam yang bergabung kepada lafaz tersebut. Contohnya ada lafaz al-muslimuna. Al-muslimuna misalkan. Al-muslimuna. Mau kita tahu artinya al-muslimuna ini apa atau tidak tahu artinya, maka kita bisa asumsikan ini pasti kalimat isim. Kok tahu kalimat isim? Iya, karena kemasukan alif dan lam di awal kalimahnya. Setiap ada kata-kata di dalam bahasa Arab itu kemasukan alif dan lam, maka pasti kalimat itu adalah kalimat isim. Contoh lagi ada lafaz al-masjidu, al-masjidu, ya. Maka di sini ada alif lamnya, kita tentukan langsung sebagai ini adalah kalimat isim. Kok tahu? Ya, karena ada alif dan lamnya. Ada lafaz lagi al-kitabu, al-kitabu misalkan. Al-kitabu. Mau kita tahu artinya atau tidak tahu artinya, maka kita pasti akan mengatakan ini adalah kalimat isim. Kok tahu? Ya, karena ada alif lamnya di awal kalimat. Dan seterusnya. Setiap ada tanda alif dan lam di awal kalimat suatu tulisan Arab, maka pastikan itu adalah kalimat isim. Itu tanda-tanda yang pertama, memperkuat kita untuk meyakini bahwasanya kalimat itu pasti kalimat isim. Dan tanda yang kedua yaitu ditanwin. Tanda yang kedua yaitu di tanwin. Tanwin. Nah, begitu. Apa itu tanwin? Tanwin itu adalah harokat nih. Ada harokat yang semacam ini. Harokat dua. Fathatain, kasrotain, domatain. Tanwin itu adalah tanda harokat yang memperkirakan suara nun mati di akhir perkataan. Jadi apabila kita menemukan suatu teks bahasa Arab di dalam tulisan Arab, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, atau di seluruh tulisan Arab yang sifatnya berbahasa Arab, maka pastikan kalimat yang kalau seandainya dia itu kalimatnya bertanwin, katanya itu bertanwin, maka pastikan ini adalah isim. Contohnya ada lafaz kolamun tadi. Kolamun, kolamun. Ada tanwinnya, maka kolamun ini pasti isim. Begitu. Ada lafaz kitabun, kitabun. Ada tanwinnya, pasti isim. Begitu. Contoh lagi, wahidun. Wahid. Mau kita nggak tahu artinya atau tahu artinya, maka kita pasti meyakinkan bahwasanya ini kalimat isim. Kau tahu kalimat isim? Ya, karena ini ditanwin. Dan seterusnya. Apabila ada lafaz di tulisan Arab kok itu bertanwin, maka itu pasti isim. Tidak mungkin fiil itu bertanwin. Tidak mungkin fiil itu bertanwin. Yang mempunyai tanwin itu adalah tandanya isim. Nah, seperti itu. Itu tanda yang kedua. Terus tanda yang ketiga yaitu dimasuki huruf jar. Huruf jar. Ya, nanti ada pembahasan tentang huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang jatuh setelah huruf jar itu pasti kalimat isim. Nanti banyak pengertiannya huruf jar. Akan kita bahas tentang huruf jar. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 10, dan ada yang mengatakan 13. Nanti ada pembahasannya. Huruf jar itu nanti akan terbagi menjadi 3. Ada yang huruf jar itu asli, mempunyai muta'alaq, dan ada huruf jar itu zaid atau sabihun bizaid. Seperti itu. Jadi huruf jar di sini seperti ala, itu huruf jar. Tuh, ada lafaz ala, itu huruf jar. Ada lafaz fi, itu huruf jar. Ada lafaz min, itu huruf jar. Min. Ada lafaz an, itu huruf jar. Nah, ada lafaz ila, itu huruf jar. Ada lafaz ba yang dikasroh, itu huruf jar. Dan masih banyak lagi, ada lafaz kaf, itu huruf jar.
Ada lafaz lam, itu huruf jar juga. Jadi apabila contoh ada lafaz ala kursiyu misalkan, maka lafaz kursiyu ini mau kita tidak tahu artinya atau tahu artinya, maka kita asumsikan, pastikan ini adalah kalimat isim. Loh, kok tahu kalimat isim? Ya, karena kemasukan Allah. Setiap ada kata atau kalimah di dalam bahasa Arab itu dimasukin huruf jar, maka kalimat itu dipastikan isim, karena yang mempunyai lafaz yang jatuh setelah huruf jar adalah isim. Tidak mungkin lafaz setelah huruf jar itu kalimat fiil, itu tidak mungkin. Setiap ada huruf jar, pasti yang jatuh setelahnya itu pasti itu adalah kalimat isim. Contohnya ada lafaz fi misalkan, fil masjidi misalkan. Ya. Maka lafaz masjid di sini di samping dia tandanya berupa al, dia kemasukan huruf jar. Maka ini pasti kalimat isim. Begitu. Pasti kalimat isim. Ada lafaz misalkan min, wa min ma rozaqna misalkan. Maka min, lafaz min, ma-nya ini pasti kalimat isim. Tidak mungkin min, ma ini kalimat yang lain. Pasti dia kalimat isim. Maka setiap ada lafaz, ada kalimah yang jatuh setelah huruf jar, yang nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya, yang akan kita berikan pengertian secara lengkap apa itu huruf jar, bagaimana cara memungsikannya, nanti kita bahas. Maka setiap lafaz yang jatuh setelah huruf jar itu pasti dia kalimat isim. Seperti itu. Itu tanda yang ketiga. Dan tanda yang keempat itu adalah dibaca jar. Ya. Tanda yang keempat adalah dibaca jar. Majrur. Begitu. Majrur ini nanti insya Allah ada pembahasannya. Jadi setiap isim, ada dua isim yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada dua kalimat isim, dia itu tidak bisa dipisahkan, harus bergabung. Maka lafaz isim itu dinamakan majrur. Contohnya ada lafaz kitabul ustadi misalkan. Kitabnya ustad itu ustadi misalkan. Jadi lafaz ustadi di sini di samping dia ada alnya ustadi, dia juga sebagai majrur dari lafaz kitabun. Ini pasti kalimat isim. Dan yang sebelumnya itu juga pasti kalimat isim. Begitu. Nanti ada pembahasannya. Ini pembahasannya di bab idhofah. Insyaallah nanti akan dibahas. Yang terdiri dari mudhofun ilaih, ini mudhofnya. Ini mudhof. Ini mudhofun ilaih. Nanti ada pembahasannya yang menjelaskan tentang dua isim yang tidak boleh dipisahkan. Yang satu kesatuan kalimah ini tidak mungkin bisa dipisahkan. Oleh karena itu penting untuk kita menyadari bahwasanya kalau seandainya ada lafaz kita kok tahu artinya, maka kita asumsikan apakah arti dari lafaz tersebut bisa dimasukin kata telah, sedang, atau akan. Kalau seandainya lafaz tersebut dimasukin kata telah, sedang, atau akan, itu kok tidak cocok, maka pastikan itu kalimat isim. Dan kalau seandainya kita tidak mengetahui arti dari lafaz tersebut, kita menemui tulisan Arab, kita tidak mengetahui artinya, maka kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Apakah dia kemasukan alif lam, apakah dia ditanwin, atau dia jatuh setelah huruf jar atau dibaca jar. Itu bisa menjadi pegangan kita untuk mengasumsikan bahwasanya lafaz yang jatuh, yang disambung dengan alif dan lam, lafaz tersebut yang ditanwin atau jatuh setelah huruf jar atau dijarkan, dimajrurkan, maka itu pasti kalimat isim. Seperti itu. Mungkin untuk pembahasan untuk tingkatan para pemula, untuk dasarnya pengertian kalimat isim, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pengertian yang sangat mudah. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk mengelola atau mengkuatkan rangka berpikir untuk bisa masuk ke bab berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.